di sini saya punya sebuah driver power amplifier kelas AB tipenya SOCL 504 ya. Jadi SOCL 504 ini merupakan penyempurnaan dari driver sebelumnya, yaitu driver OCL 150 watt ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Mas Tupik ya. Jadi untuk konten kali ini di sini saya punya sebuah driver power amplifier kelas AB tipenya SOCL 504 ya. Jadi SOCL 504 ini merupakan penyempurnaan dari driver sebelumnya, yaitu driver OCL 150 watt ya. Driver ini diklaim mampu menghasilkan daya 500 watt ya. Penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi driver ini bedanya dengan driver SOCL 506 yang di video saya sebelumnya. Jadi seperti ini SOCL 506, ini SOCL 504 ya. Bedanya terletak pada IC ini teman-teman. Jadi pada SOCL 506 itu sudah ada IC TL071 ya, yang berfungsi sebagai pengatur tegangan DC dari driver ini. Sedangkan pada driver SOCL 504, nah itu belum ada IC tersebut ya. Jadi masih menggunakan trimpot untuk mengatur tegangan DCO dari driver ini. Oke teman-teman ya, jadi untuk merakit driver ini, di sini saya menggunakan transistor final Toshiba 2SC5200 dan pasangannya 2SA1943 seperti ini. Satu set. Ini sudah saya kasih kabel, nanti tinggal pasang ke driver ini. Kemudian untuk input suara di sini saya menggunakan jack RCA dan potensio. Nah, ini sudah terpasang. Untuk pemasangan dan skema pemasangan dari soket ini, teman-teman bisa nonton videonya yang ini teman-teman. Jadi ini sudah ada skemanya, atau teman-teman bisa lihat ini detailnya seperti ini pemasangannya. Jadi yang dari input, nah ini yang ground, ini yang input, ini masuk ke potensio, ini yang ground potensio sebelah kiri. Kemudian yang ini masuk ke kaki yang paling kanan. Kemudian yang tengah ini nanti masuk ke driver. Oke, kemudian di sini ada LED, ini LED indikator untuk power supply teman-teman. Kemudian di sini ada Elco Rubicon 10.000 mikrofarad 100 volt dan dioda sisir 50 ampere teman-teman. Seperti ini. Kemudian di sini ada kabel. Nah, jadi kalau teman-teman beli kit driver SOCL 504 itu sudah ada sekun. Nah, jangan lupa sekunnya dipasang. Untuk pemasangannya seperti ini ya. Kemudian ada kabel, ini nanti fungsinya untuk menghubungkan dari dioda sisir ke trafo 10 ampere CT42 merek Wijaya. Kemudian ada kipas ya. Untuk pemasangan kipas sudah pernah saya bikinkan videonya, teman-teman bisa menontonnya videonya yang ini ya. Jangan lupa videonya itu yang ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan bikin power supply-nya dulu. Buat teman-teman yang sudah bisa bikin power supply, teman-teman bisa skip aja video ini. Tapi yang teman-teman yang pemula belum bisa bikin power supply, bisa simak video ini. Oke teman-teman, jadi untuk dioda sisir itu ada 4 kaki ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini yang di sebelah kanan, ini merupakan kaki yang plus, ini nantinya menuju ke Elco yang plus, kaki plus dari Elco. Kemudian yang tengah ini, 2 ini yang menuju ke trafo sekunder. Ini AC, kemudian yang minus ini menuju ke kaki Elco yang minus. Kemudian nanti untuk Elco nya, ini nanti saya akan jumper atau saya seri. Oke, kabel AC sudah terpasang. Sekarang saya akan pasang kabel jumper untuk menghubungkan antara Elco. Untuk kaki CT nanti kita pasang di tengah-tengah sini. CT dari trafo kita hubungkan ke tengah-tengah sini. Kemudian kita pasang kabel ini, pasang merah terlebih dahulu. Kemudian yang tengah-tengah, yang kabel putih ini sebagai CT, kabel merah sebagai VCC plus. Jadi tegangan simetris itu ada VCC plus, VCC minus, dan CT teman-teman, atau ground. Oke, kemudian yang minus kita pasang di sebelah sini. Kemudian kabel ini menuju ke dioda sisir. Ini buat teman-teman yang masih pemula, jangan lewatkan video ini karena ini sangat penting sekali.
Nah, seperti ini, jangan sampai terbalik. Untuk diodanya jangan sampai terbalik. Jadi yang kaki plus dari dioda itu masuk ke kaki plus elko, teman-teman. Oke. Kemudian indikator LED. Nah, untuk indikator LED di sini yang kaki minus kita pasang ke kaki VCC minus, kemudian yang kaki plus itu di seri dengan resistor 15 kilo. Dan yang kaki dari resistor 15 kilo itu terhubung ke kaki plus dari, maksudnya ke kaki VCC plus dari power supply. Kemudian yang kaki minus ini terhubung ke VCC minus dari power supply. Untuk resistor, besaran resistor untuk LED indikator itu 15 kilo, bisa 10 kilo, bisa 4,7 kilo, 20 kilo juga boleh. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang ke sini, ke CT42. Jadi yang ini kita pasang ke 42, ini juga 42, terakhir ini ke CT, kita pasang ke CT. Oke, ini untuk supply sudah selesai. Dan kabel AC input yang menuju ke tegangan PLN juga sudah terpasang. Ini untuk kipasnya, ini juga saya tunjukkan ya. Ini kita pasang kabel AC ya, yang ini kita pasang ke 220 dan 0. Kemudian untuk kipas, nah untuk yang kipas ya, yang untuk kipas itu ada dua kabel, ada kabel merah dan kabel hitam ya. Untuk yang kabel merah kita pasang ke kaki katoda dari dioda. Jadi 0 itu sebagai ground. Nah, 0 itu terhubung ke elko yang minus, kemudian yang plus itu terhubung ke kaki katoda dari dioda ini. Jadi kaki yang anoda itu kaki yang bagian dioda yang gak ada garisnya. Jadi yang ada garisnya itu sebagai plus. Jadi yang gak ada garisnya ini menuju ke tegangan 12 volt AC, teman-teman. Jadi dioda ini sebagai penyara, setelah disearahkan ini keluar tegangan sekitar 15 volt. Kemudian kita cek dulu tegangannya berapa. Oke, ini sudah nyala indikator LED-nya. Kemudian ini terbaca 114 volt DC. Ini kalau kita arahkan ke kaki CT, nah ini terbaca 57,9 atau 58 ya. Jadi 42 volt AC disearahkan menjadi 57,8. Ini juga kipasnya juga sudah nyala, teman-teman. Oke, berarti supply-nya sudah aman. Jadi teman-teman kalau merakit sebuah power amplifier itu caranya seperti ini. Setelah bikin supply itu jangan keburu dipasang ke driver. Jadi harus dipastikan pemasangannya betul dulu, dicek menggunakan avometer seperti ini. Oke, kita copot, kemudian kita pasang. Kita pasang terminalnya. Nah, jadi untuk terminal di sini sudah saya kasih kabel. Teman-teman kalau mau nggak pakai kabel itu bisa, jadi langsung dipasang. Kan ini kakinya itu panjang, teman-teman bisa langsung pasang ke sini seperti itu. Kemudian ini yang NPN, ini yang PNP. Yang NPN itu yang 2SC5200 kita pasang ke ini, ke sini ya, yang ada tulisan C3858. Jadi segini kita pasang dulu. Oke, untuk pemasangan terminal ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan pasang input yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk input itu letaknya di sebelah sini, teman-teman. Ini yang ground, ini yang in. Nah, jadi kalau kita balik, nah itu yang ground itu yang ini ground, ini jalur ground, ini ground. Nah, bisa dipasang di sini, bisa dipasang di sini. Ini yang inputnya tadi, bisa dipasang di sini, bisa dipasang di sini. Jadi gak harus pas ke kakinya, yang penting satu jalur itu bisa dipasang. Oke, saya akan pasang dulu. Oke teman-teman, jadi ini untuk inputnya sudah terpasang. Sekarang kita pasang supply-nya, kemudian kita cek tegangan DC-nya. Oke, untuk pemasangan supply, nah ini enaknya kalau pakai skun itu tinggal pasang-pasang aja, jadi nggak perlu nyolder lagi. Ini yang plus ya, yang plus itu masuk ke 80 volt plus. Nah, sini kemudian yang minus ya, yang hitam, yang VCC minus itu masuk ke 80 volt minus. Kemudian yang ini, yang putih ini sebagai CT,
Ini CT, ini juga CT. Bisa dipasang di sini, bisa dipasang di sini. Pemasangannya bebas. Di sini boleh, di sini boleh. Saya pasang di sini karena lebih lebar ya. Maksudnya ini terlalu sempit. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita cek tegangan DCO-nya. Kita nyalakan powernya. Oke, ini sudah nyala. Indikatornya juga sudah nyala. Kemudian kita arahkan. Kita ambil multitester. Untuk yang probe merah, ini yang probe merah, kita arahkan ke out speaker. Kemudian yang probe hitam, ya, yang probe hitam kita arahkan ke CT, teman-teman. Nah, ini kita, kalau teman-teman menggunakan multitester seperti ini, ya, untuk pengecekan DCO harus diarahkan ke 200 mV. Bentar, ini kurang fokus. 200 mV. 200 mV. Nah, ini 200 mV. Kalau teman-teman menggunakan multitester digital seperti ini tinggal teman-teman arahkan selektornya ke, bukan selektor, maksudnya tinggal pencet ke auto DC. Nah, ini tegangan DC-nya terbaca 3 mV, 5 mV. 5, 7. Kita putar dulu trim portnya ya. Ini kebetulan trim portnya itu sudah pernah tak ganti. Jadi trim port bawaan ketika teman-teman beli driver ini, jadi trim portnya bukan yang multi turn tapi yang biasa. Ini yang multi turn. Yang multi turn ini bisa diputar 360 derajat. Kalau yang biasa itu nggak bisa. Oke, ini sudah 0. Kita cek biasnya. Trim portnya lupa, teman-teman. Jadi untuk pengecekan DCO trim port harus ditutup ya. 805. Nah, oke, untuk tegangan biasnya itu rasa-rasa sudah cukup, sudah aman, sudah lumayan imbang ya. Jadi antara 84 sama 85 tadi. Jadi untuk tegangan DCO saya rasa sudah cukup, teman-teman. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya setelah dipastikan DCO-nya sudah aman, teman-teman bisa pasang inputnya. Nah, ini inputnya saya pasang. Seperti ini. Yang merah gak usah dipasang, gak apa-apa. Nah, pasang spare aja. Kemudian kita ambil speakernya. Nih, untuk speaker di sini saya menggunakan 6 inci. Nanti saya akan diperlihatkan speakernya. Ini pemasangan yang plus ya. Kita pasang ke sini. Kemudian yang minus kita pasang ke ground atau CT. CT-nya di sini. Bisa di sini, bisa juga di sini ya. Saya pasang di sini aja. Oke, pemasangan seperti ini. Yang minus, ini yang plus dari speaker, teman-teman. Kemudian kita cek sound ya. Kita nyalakan musiknya. Kita naikin volumenya ya. Naikin volumenya. Kita lihat speakernya. Karena bolong, tapi masih bisa digunain ya. Kita coba sambil cek tegangan DCO.
Jadi tegangan DCO naik turun ketika musik nyala itu sangat wajar ya. Ini untuk video check soundnya, ini menggunakan musik dari Kipli BDL. Tegangan DCO nya segini, saya rasa sudah cukup, karena tegangan DCO jika naik turun itu wajar ketika musik nyala. Tegangan DCO naikin volumenya. Untuk kualitas suaranya sangat bagus ya. Oh, ada pesan, mantap. Kualitas suaranya bersih teman-teman, bagus ya. Tapi nggak terlalu ngesap teman-teman. Jadi ini bisa dimodif. Nanti saya akan tunjukin video cara modifikasi SOCL 504 agar bisa menjadi karakter sub low ya, atau mid high juga bisa. Nanti saya akan tunjukin, teman-teman bisa simak ya. Nanti teman-teman bisa tunggu aja videonya. Nanti saya akan bikin video cara modifikasi SOCL 504 agar mendapatkan karakter sub low seperti itu. Seperti video-video saya sebelumnya, video yang Safari 400 watt. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup untuk video check soundnya. Ini saya tutup dulu volumenya. Nah. Oke teman-teman ya, buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak ya. Jangan lupa di subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa di like juga, jangan lupa di share ke teman-teman dari teman-teman sekalian. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.